Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik tentang keragaman ekonomi di Indonesia serta aktivitas ekonomi dalam keluarga. Itu dapat pada subtema 3 Mupel IPS. Anak-anakku, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Artinya, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Keadaan alam di Indonesia sangat mendukung usaha-usaha di bidang pertanian. Banyak penduduk yang bekerja dengan cara mengelola tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang pertama adalah pertanian bercocok tanam. Ini merupakan kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang. Contohnya padi, jagung, dan buah-buahan. Nah, contoh lagi ketika kita sedang makan, yaitu kita makan nasi. Setiap hari kita makan nasi, itu berasal dari beras. Beras diperoleh dari padi. Nah, padi itu pun diperoleh dari hasil bercocok tanam. Sehingga petani menjual hasil pertanian ke pembeli dan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu ya, anak-anak. Contoh adanya pertanian ya untuk bercocok tanam, yang mana itu bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa telur dan daging, muncullah kegiatan ekonomi yang disebut peternakan. Peternakan ada dua, yaitu peternakan besar dan kecil. Kegiatan peternakan telah menjadi mata pencaharian sebagai penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dilihat dari jenis hewan yang dibudidayakan, peternakan dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah peternakan unggas, yaitu terdiri dari ayam, itik, burung, angsa. Adapun yang kedua peternakan hewan kecil. Yang bermaksud atau intinya peternakan hewan kecil adalah yang mana peternakan itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Tidak membutuhkan juga biaya yang besar. Contohnya adalah peternakan kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga ada peternakan hewan besar. Maksudnya adalah peternakan yang membutuhkan lahan besar, lahan luas, dan biaya untuk pemeliharaannya pun juga besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas di bidang perikanan dibagi menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut adalah ikan yang dihasilkan dari laut, sedangkan perikanan darat adalah usaha menghasilkan ikan darat, seperti perikanan kolam air tawar. Ada nila, mujair, dan sebagainya. Dan ada juga rawa, danau, dan sungai. Ikan yang dihasilkan selain untuk dikonsumsi juga sebagai ikan hias.
Bagi penduduk yang tinggal di sekitar danau, sungai, atau rawa, mereka dapat memiliki mata pencaharian dengan mencari ikan. Ikan dapat dijual kepada konsumen. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Seperti karet, pina, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kayu, yang mana menjadikan salah satu sumber pendapatan negara. Begitu pentingnya hutan, pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak dan punah. Pelestarian hutan dilakukan dengan adanya undang-undang perlindungan. Orang yang ingin menebang hutan harus mempunyai izin dari HPH, yaitu hak pengusahaan hutan. Jadi, mana yang kayu hutan yang tidak boleh ditebang dan siap ditebang, itu akan dikelola atau mungkin akan diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh menebang secara sembarangan. Para perambah hutan adalah orang yang menebang hutan tanpa izin dari pemerintah. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. Perbuatan seperti itu dapat merusak kelestarian hutan, dapat mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Begitu ya anak-anak, terkait dengan aktivitas ekonomi, tadi ada 4 bidang. Ya. Nah, kemudian ada aktivitas ekonomi dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, televisi, alat transportasi, dan lain-lain. Dengan demikian, keluarga merupakan pemakai atau konsumen barang dan jasa. Untuk memperoleh semua itu dibutuhkan biaya berupa uang. Seperti contoh kegiatan nih dalam keluarga. Itu ayah sebagai kepala keluarga bekerja di perusahaan, serta mungkin mempunyai tanah yang bisa disewakan untuk menambah pendapatan keluarga. Kemudian ditambah anggota keluarga yang sudah dewasa, ikut bekerja ya, seperti kakak bekerja sebagai guru dan adik bekerja sebagai karyawan toko. Nah, dengan demikian dalam keluarga juga terjadi aktivitas ekonomi. Ya, seperti itu. Paham ya anak-anak ya, terkait dengan aktivitas ekonomi dalam keluarga dan bermacam-macam. Yang tadi sudah kita bahas ada 4. Itu aja dari Pak Faris yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Pak Faris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.